Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita semua masih ditakdirkan Allah bisa hadir untuk memakmurkan masjid kita, melaksanakan sholat berjamaah sekaligus menunggu waktu isya dengan belajar ilmu. Hari ini kita akan membaca sirah nabawiyah. Karenanya marilah kita awali dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan hidayah ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Masih berbicara tentang edisi Fathul Makkah, di mana kemarin kita berbicara tentang pengambilan sumpah setia. Salah satunya adalah Hindun, istri dari Abu Sufyan, yang pernah memakan jantungnya Hamzah, paman tercinta Rasulullah. Suaminya lebih dahulu masuk Islam, yakni Abu Sufyan. Kemudian istrinya menyusul, karena istrinya ini tidak punya pilihan. Seluruh masyarakat Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Hindun ini banyak menyimpan berhala di rumahnya, banyak menyimpan berhala, mulai berhala yang kecil sampai berhala yang besar. Dan ketika Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah, dia berteriak ke berhalanya, "Aku setiap hari menyembah engkau, menyembah kamu, memuja kamu. Sekarang saatnya kamu harus menolong aku." Ternyata berhalanya diam, makanya dipatung. Diulang lagi, "Aku setiap hari memujamu, menghamba kepadamu. Sekarang saatnya aku minta pertolongan kepada kamu. Aku lagi terdesak, aku lagi butuh bantuan. Mekah sudah ditaklukkan oleh Muhammad dan semua warga Mekah berbondong-bondong masuk Islam, kecuali aku. Tolonglah aku, bantulah aku." Ternyata masih diam saja. Teriak lagi Hindun yang ketiga, sampai akhirnya dia ambil kayu yang keras dan dia hancurkan berhala-berhala yang dasar berhala. Setiap hari aku sembah, sekarang aku butuh pertolongan, kamu gak tolong aku. Kurang ajar. Kalau Surabaya mesul mantep. Yo. Kemudian suaminya kata, "Kalau orang ini ngomong-ngomong ini, kamu jangan ikut campur. Aku berteriak kepada berhala-berhalaku." Tapi ternyata dia tidak bisa membantu. Ustaz, kita tidak punya jalan lain. Aku sudah masuk Islam. Sekarang kamu tidak punya pilihan. Kamu harus datang kepada Muhammad dan bersyahadat kepada. Apa kata Hindun? "Kalau aku datang kepada Muhammad, aku akan dibunuh Muhammad." Kenapa bisa demikian? Karena aku telah memakan jantung dari orang yang paling dicintai oleh Muhammad. Dan di
disaksikan di depan mata Muhammad sendiri. Kalau aku datang menghadap Muhammad untuk masuk Islam, maka lidahnya dibunuh. Aku akan dicincang oleh Muhammad dan jantungku akan dimakan oleh Muhammad, sebagaimana aku memakan jantung paman tercintanya. Dipeluk sama Abu Sufyan istrinya. Tenanglah, aku yang menjamin. Datanglah kepada Muhammad, minta maaf dan minta ampunlah kepada Muhammad, dan bersyahadatlah di hadapan Muhammad. Yakin Muhammad akan mengampuni dosa-dosa, memaafkan kamu dan menerima Islam. Mosok sih, ini aku mati ya apa? Ya gak mati kan? Cara kula sing jawab, ini aku mati ya apa? Ya tak kubur. Gak akan. Muhammad itu berjiwa lembut, berjiwa rahmat, berjiwa kasih sayang, sudah datang ke sana. Ini diceritakan kepada datang kepada Rasulullah. Dan dia mengatakan, ya Muhammad, ushidu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Terus benar apa kata Abu Sufyan? Tidak ada ekspresi kebencian dari Nabi, tidak ada ekspresi dendam dari Nabi, dan dia mengatakan, telah aku ampuni dosa-dosamu, aku maafkan kesalahanmu, dan aku terima keislaman. Itu hidup yang nyata-nyata sudah membunuh, menyuruh, kan dia termasuk otak apa? Intelektual pembunuhan Hamzah. Walaupun eksekutornya siapa? Wahsy, tapi dia otak intelektual itu. Dia perencana pembunuhan untuk Sayyidina Hamzah. Dia maafkan oleh Rasulullah. Bagaimana dengan orang-orang yang dihukum pancung kemarin, Pak? Mereka itu sampai detik di mana diserukan masuk Islam atau tidak masuk Islam, tapi jangan menyerang Islam. Ternyata mereka tetap menyerang Islam. Nah, dalam hukum itu, kalau orang menyerang harus diserang, harus diperangi. Akhirnya mereka yang membangkang terhadap Rasulullah ditangkap, kemudian dihukum mati. Hindu selamat, Wahsy selamat, Abu Sufyan selamat. Semuanya yang masuk Islam itu selamat. Inilah kemudian Islam itu dikatakan agama yang menyelamatkan. Aslama yuslimu Islam, agama ketundukan, agama yang membawa penganutnya menjadi orang yang selamat. Itu cerita tentang Hindu. Sekarang kita lanjutkan keberadaan Rasulullah di Mekah, halaman 481. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah selama 19 hari. Jadi kalau ditanya pada waktu Fathu Mekah Rasulullah tinggal di Mekah selama berapa hari? Jawabannya 19 hari. Dan selama itu beliau memperbaharui simbol-simbol Islam dan menyampaikan petunjuk kepada orang-orang. Selama itu pula Rasulullah memerintahkan Abu Sa'id Al-Khuzai untuk memperbaharui beberapa bagian di tanah suci. Beliau juga mengirim beberapa kelompok orang untuk berdakwah kepada Islam serta merobohkan semua berhala di sekitar Mekah. Ada yang berseru di Mekah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak boleh membiarkan ada berhala di dalam rumahnya, melainkan dia harus merobohkannya sendiri. Berhala itu bahasa Arabnya al-berhalau, al-pakumu. Jadi berhala itu bahasa Arabnya asnam atau awthan. Awthan atau asnam ini artinya benda yang dipuji, benda yang disanjung, benda yang disembah.
Sehingga berhala ini tidak harus patung, tidak harus patung. Dulu memang yang disembah itu patung, pohon, matahari. Apakah sekarang ada orang yang menyembah berhala? Banyak. Banyak, betul. Banyak. Tapi bukan patung. Duit. Termasuk berhala itu adalah handphone. Ya. Handphone ini kan bisa menjadi berhala, tapi bisa menjadi ibadah. Kayak pengajian ini ibadah. Berapa banyak orang itu ya sekarang sudah tidak lagi mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, tapi lebih banyak handphone. Seolah-olah yang nomor satu. Kecuali kalau dengan handphone itu ya untuk hal-hal positif tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita ini baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mana WA mulai dicoba. Padahal belum istighfar. Jadi berhala yang dimaksud ini bukan hanya sekedar patung. Sekarang saya balik pertanyaan, apakah setiap patung itu menjadi berhala? Ya belum tentu. Makanya berhala itu bukan pada konteks bendanya, tapi berhala itu fungsi. Misalkan Pak ngatur tadi, kalau saya menganggap kopiah ini kopiah yang keramat, sehingga setiap pagi saya sembah. Contoh. Keris. Ini berhala ini. Tapi kalau kopiah ini saya pakai sebagai aksesoris kepala saya, ya bukan lagi berhala. Jadi berhala itu bukan bendanya saja, tapi fungsinya. Di mana ada benda yang kita sanjung, kita puja, dan kita jadikan alat untuk menyembah, itu namanya berhala. Apapun itu. Tadi disebutkan keris. Bagaimana hukum keris? Tergantung. Kalau keris ini sebagai kenang-kenangan dari mbah kita taruh saja di atas dinding. Tidak lebih dari itu ya, it's okay, tidak ada masalah. Tapi kalau keris itu kita puja, kita sanjung, kita sembah, kita yakini bahwa keris itu membawa kekuatan, yang tanpa keris itu kita lemah, nah ini. Sama dengan, jadi keris ini tergantung fungsinya apa. Lah kanca kula niku banyak dodolan keris kok. Oke, barangnya. Dodolan aja deh. Tidak ada masalah. Kalau kita menganggap benda itu benar-benar penting sehingga tanpa benda itu kita mati. Penting mana? Uang sama keris. Ya penting duit. Nah dulu memang konteks berhalanya adalah Awthan, Asnam, Lata, Uzza, Hubal, Ya, dan banyak lagi nama-nama berhala pada waktu itu, tergantung modelnya seperti apa, besar kecilnya seperti apa. Itu semuanya berhala. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan patungnya itu yang berhala. Saya zaman melakukan anggone tuku pahlawan patung sama berhala diuber wong. Ya itu kan untuk monumen saja, monumen kenang-kenangan mengenang pahlawan. Di Jakarta itu ada pahlawan revolusi di depan makam pahlawan itu, lubang buaya nyuting ini. Terus ibu-ibu yang bikin butik itu kan kadang-kadang ada untuk miniatur orang kayak balik lambe. Sini. Bisa di parani sampai antam meja. Gelas ini tuh bisa menjadi berhala kalau kita sembah. Nah dulu memang konteksnya adalah
patung. Ya tergantung semuanya berhala. Bahkan manusia pun menjadi berhala. Fir'aun itu menjadi berhala karena disembah oleh manusia. Nah, karena simbol berhalanya dulu adalah patung, makanya yang diminta oleh Rasul itu hancurkan semua simbol-simbol berhala di sekitar Ka'bah. Bahkan dulu kan ada cerita bahwa Anas bin Malik pada saat diajak umroh pada waktu Fathu Mekah ini, kan datang Rasulullah itu umroh padanya ya, tawaf dulu 7 putaran, sa'i, selesai itu tahallul. Anas bin Malik nggak mau, diam saja. Karena waktu tawaf pertama atau umroh yang pertama itu berhala yang masih banyak. Ditanya sama sahabat, kenapa kamu tidak umroh, tidak tawaf di Baitullah? Masa saya tawaf itu di tengah-tengahnya ada patung, tawaf di tengah-tengahnya ada berhala. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah dan turunlah satu ayat di dalam Al-Quran bahwa orang tawaf dan sa'i itu bukan menyembah berhala, walaupun di sana juga ada berhala. Tapi sesungguhnya tawaf sa'i itu adalah menghidupkan syiarnya Allah. Turun ayat inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awit tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha syakirun alim. Inna safa, sesungguhnya bukit safa, wal marwata, bukit marwah, min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, barang siapa yang haji di Baitullah, awit tamara, atau umrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa bagi dia, ayat tawafa bihima, untuk tawaf antara keduanya. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun, barang siapa yang berbuat kebaikan, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Maha berterima kasih, Maha bersyukur, alimun, Maha mengetahui. Walaupun di dalamnya ada berhala, disuruh tawaf sama Nabi, bukan menyembah berhalanya, tapi mensyiarkan Allah. Si aku biar tahu takon yang sampean, seandainya masjid ini digunakan untuk ibadahnya orang lain, halo, orang non muslim ibadah di Masjid Ar-Rahmah oleh tak? Aku perlu jawaban tidak oleh. Macam mana ibadah muyul tak oleh yang sholat. Pengumuman itu dilarang kencing selain sholat jamaah. Bagaimana kita kira-kira masjid ini dijadikan tempat ibadah orang lain? Kira-kira itu mikir pelajaran sih kapan ini dulu soal ada. Jawabannya, jika tidak ada tempat lain dan satu-satunya ini adalah untuk ibadah mereka, persilahkan ngomong. Tapi di gereja tempat ibadahnya dia banyak, lalat gaya sama kayak izin nanti. Nah, itu kan kemarin saya disebutkan kepada Paus kan, datang ke Istiqlal kan. Bagi saya, mohon maaf, ya beda pendapat kan boleh. Tapi bagi saya pendapat ini prinsip. Lalat gaya dari ceramah Masjid Istiqlal. Oh gereja sih akhir. Lah, saya punya alamat dulu. Kecuali kalau satu-satunya bangunan yang aman itu Istiqlal, silakan. Jadi kebolehannya itu bukan mutlak, delok alasannya apa. Jadi kalau tidak ada gereja-gereja di sekitar Dharma Permai sini Bapak Ibu, satu-satunya bangunan yang masih berdiri
kemudian mereka minta, Pak, saya pinjam masjidnya Pak, buat apa? Buat ibadah kami, silahkan, monggo, kan begitu. Terus sebaliknya, awali tadi, sampean sing nang gereja, Jumatan nang gereja, asal nomor nggak boleh. Alasannya sama Pak, lalagai. Masjid tak pelada ini memakai kosan gereja itu tahu. Kena berkolom minggu. Baru kalau tidak ada yang dapat ditempati, misalnya ada musibah gempa bumi, satu-satunya yang bisa ditempati ibadah itu adalah gereja, dan itu diizinkan oleh yang punya. Kenapa tidak? Silahkan. Kita bukan niat sholat di gereja ini. Kita menyembah Allah hanya tempatnya di gereja. Sama kayak Nabi itu Pak ceritanya. Tawaf keliling Ka'bah itu bukan berarti kita nyembah berhala yang ada di Ka'bah itu, tapi kita menjalankan perintah Allah. Kebetulan di dalam Ka'bah itu ada berhalanya masih belum dihancurkan. Di Kebrawan itu Bapak Ibu, itu ada gereja kecil di depan masjid pas. Nah, gereja ini memang kan asalnya rumah, gangnya kecil sehingga tidak ada parkir. Suatu ketika kepala gerejanya itu menghadap kepada ketua takmirnya untuk minta izin agar pada hari-hari tertentu diizinkan untuk parkir di masjid. Parkir di masjidnya sangat luas. Nah, pengurus terjadi silang pendapat. Tapi mayoritas menolak. Apa gereja kok parkirkan masjid? Akhirnya datang kepada saya takmirnya ini. Jadi misalnya ada takmir 20 orang. Ini yang 5 setuju, yang 15 menolak agar orang-orang non-muslim, orang Kristen itu parkirnya di sini. Akhirnya pada saat pengajian seperti ini ditanyakan, kadang-kadang yang modelnya ada pertentangan di satu masjid, ditanyakan kepada Ustaz, berharap Ustaz itu menjadi pemutus. Padahal Ustaz jawab, ngeduh itu Ustaz. Bagaimana pendapat Pak Ustaz kalau ada gereja pinjam ke kita setiap hari Sabtu dan hari Ahad untuk parkir? Saya nggak ada basa-basi. Gimana pendapat Ustaz? Boleh, asal dia tidak mengganggu dan tidak merugikan kita. Mau nyari parkiran aja. Maksud artinya di parkiran tak nyari melok-melok dosa. Silahkan ambil. Satu hal Bapak-bapak saya bilang, kita nggak tahu pintu hidayah Allah itu lewat apa. Ojo-ojo wong dikeilah parkir ngono iku seneng wong iki. Nanti ini ngomong, wong Islam ya apik ya. Kene non muslim tapi kayak parkir nang masjid. Wani parkir gratis bisa. Sing parkir kayak ngombe bisa. Kayak sudah bungkusan bisa. Umpama ono lho Pak, tapi yo gak. Cek api wong Islam iki. Oh, ternyata api Islam ini namanya kiri gaya gereja yo. Pengurusnya gak kayak parkir. Namanya hidayah Bapak Ibu. Namanya hidayah kan mungkin Allah memberikan hidayah lewat itu. Pokoknya kalau menurut saya silahkan mau parkir aja. Ini gak ada hubungan dengan rumah ibadah parkir. Parkirnya luas. Kecuali kalau panjenengan itu hari Jumat yang memang parkirannya kita pakai sendiri, silahkan. Ya kan? Kalau seandainya mereka tertarik dengan cara kita berdakwah dan akhirnya masuk Islam, panjenengan
ganjaran kuat karena menjadi wasilah dan instrumen orang lain masuk Islam. Jadi sebenarnya Islam itu gak kaku, tapi juga tidak terlalu lunak. Di antara keduanya namanya Islam wasatiyah atau wasatiyah. Ojo namanya kasare, ya ojo terlalu halus. Terlalu halus kayak wong Solo. Ini wong Solo yang dulu parkir mobil kaki mobil terus. Sebenarnya kita ini sudah diajari Pak, hidup di kota besar Surabaya, apalagi dan Permen ya. Bagaimana toleransi yang baik di tengah keberagaman, tapi toleransi jangan kebablasan. Umur duwe rumah ibadah kok nyilih ibadah. Ono Kristen nang Roma, kula nunut ibadah nggih. Lah apa gereja saya betul Pak? Mboten. Mereka gak masih ini, tak tahu gimana masih dia, ada diusir aja. Sebelum tampar ke air, cewek yang perapatan, gara-gara orang gak masih di komplain. Terus pada tatanan sosial juga nampak bahwa itu Rasulullah ya, ajaran Rasul. Misalnya di gereja kemudian bagi-bagi sembako. Ada sembako ini menggiurkan, beras 5 kilo, longo 3 kilo, setika itu bisa 500.000. Terus di depan gereja itu dia bikin meja-meja, ditaruh siapa yang ingin sembako dan uang tunai silakan ambil. Terus sama melarang, ojo ya kan? Tidak bisa melarang sama itu aksi sosial, bukan aksi ritual. Kecuali sampean melarang, tapi kayak ganti. Nonton loh Pak. Islam itu kan solusi. Sampai melarang-larang ini, tapi kayak solusi. Ono wong kotoran es dawet. Awan-awan kosong, takut. Gimana hukumnya Pak? Jualan es dawet di siang Ramadan haram. Kamu mendeling yang haram. Ini pula yang ngelarang hati. Boleh bukan ngomong haram, tapi coba sama tanya latar belakang. Apa dia punya pekerjaan lain selain jualan es dawet? Terus dia jualan es dawet itu tujuannya apa? Apakah sekedar sampingan atau jangan-jangan itu sebagai mata pencahariannya utama? Anaknya hidup makan ya gara-gara itu, keluarganya hidup makan gara-gara itu, orang tuanya hidup makan gara-gara itu. Terus sama larang dengan tanpa memberikan solusi. Piye? Nek kula boten Pak. Pak, orang Islam itu lentur kan? Lentur Islam. Dengan boleh berjualan es dawet di siang Ramadan. Loh boleh Ustaz? Boleh. Dengan syarat jangan jualan di kampung. Silakan jualan di terminal, nang stasiun, atau di jalan-jalan yang memang banyak orang musafir yang diperbolehkan gak puasa. Nomor 2, ojo diicipi. Benar benar es dawet nek kuat tahan. Iku Pak, itu namanya solusi. Kalau seandainya memang kita melarang, tak takoni. Sangat berdina beneran es dawet itu dirolasi. Karena 200.000 pun, sampai
dicerai saulan tak kate 3 juta. Sama nama masjid Itikaf. Oh, gitu. Ngeten. Iku jenenge Ustaz Genah. Tuh, berarti aku bisa buat genah. Oke. Sing iso nyeneni tok, nyalanan tok, tapi gak perlu kaya solusi. Swarga kaya dhewe ngono. Diane neraka kabeh. Padahal kami mikir swarga sama lambane dari polisi apa gak wedi. Nang jero swarga tolak, tapi kalau pojok. Padahal sebaik-baik manusia dicintai Allah. Manusia yang ketika melakukan kebaikan dan tahu kalau itu jalan menuju surga, tidak dilakukan sendirian, tapi dia mengajak orang-orang yang dicintai. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak boleh membiarkan ada berhala di dalam rumahnya, melainkan dia harus merobohkannya sendiri. Dua ada mereka yang ada berhala, ada Pak. Sama dengan kita itu Pak. Jadi dulu itu ada tempat ibadah untuk keperluan orang banyak. Jadi seperti gedung ada berhala, orang sama datang kayak di masjid. Tapi di samping itu ada orang di rumah masing-masing juga ada. Katanya kan ada di rumah musola itu tempat ibadah. Mereka juga sama. Di rumahnya ada berhala, tapi ada tempat khusus untuk menyimpan berhala. Biasanya orang datang itu bayar, sewa. Salah satu bisnisnya Abu Lahab itu. Tahu Abu Lahab ya? Pamannya Nabi ini. Maka ditanya begini. Abu Lahab itu pada waktu Rasulullah lahir itu senangnya setengah mati, bahagianya setengah mati, sampai saking bahagianya untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab itu memerdekakan budak. Tapi kenapa ketika dewasa kok bencinya setengah mati kepada Nabi? Bahkan ditanya Abu Lahab, tak istrinya namanya Ummu Jamil itu ikut membenci Rasulullah. Alasannya kan apa? Alasan akidah, alasan kepercayaan, alasannya ekonomi. Kenapa Pak? Karena Abu Lahab itu bisnisnya bisnis berhala. Dia bikin patung, ditaruh di tempat, kemudian ditarik